Tahu nggak sih, di era yang semakin berkembang ini, banyak sekali profesi baru yang bermunculan. Kalau dulu kita mengirim surat berhari-hari menggunakan pos, sekarang kita hanya butuh 30 detik untuk sampai ke penerima pesan. Kalau dulu membutuhkan helikopter untuk mengambil footage dari ketinggian, sekarang kita bisa menggunakan drone untuk melakukannya. Kali ini kita akan belajar dari seorang konten kreator yang aktif di bidang pembuatan video sinematik. Bagaimana cara berkembang menjadi seorang pilot drone dan apa rahasianya? Apa yang mereka ketahui tapi kita tidak ketahui? Tanpa basa-basi, belajar yuk cara Lutfi menjadi seorang pilot drone. Oke, halo teman-teman, nama gue Lutfi Prasetyo, aka Tio CZD. Gue adalah seorang content creator dan juga drone pilot. Untuk operasiin drone ini, gue udah 1 tahun per bulan Juni 2021 kemarin. Awalnya itu pertama dari drone aerial biasa. Itu emang udah hobi dari 2019 dan ngeliat banyak teman-teman yang main juga buat drone rakitan kayak gini. Awalnya sempet excited juga kok. Maksudnya drone kok telanjang gini kan. Akhirnya kita cari-cari tahu dan baru kesampaian di pertengahan 2021 lah baru bisa main drone FPV ini. Oke, kalau dari budgetnya sebenarnya relatif. Untuk quad yang aku pakai sendiri sebenarnya budgetnya ada di mid. Jadi untuk satu quad ini sekitar 4 juta 5 jutaan, belum include GoPro. Dan kalau yang ini dia aku kemarin beli 6,5-an. Kalau untuk Google sih sebenarnya relatif juga ya. Tapi kalau ini udah aku upgrade total mungkin 9-10 jutaan atau ya. Untuk remote-nya sendiri 3 juta. Kalau pertama itu aku main dari simulator dulu. Jadi kita main pakai remote, kita main simulator di PC atau di laptop. Ketika kita udah ngerasa pede, baru kita main ke realnya. Realnya juga sebenarnya mainnya yang drone-drone kecil dulu harusnya, baru ke drone yang seperti ini. Karena takutnya kalau kita langsung main ke drone yang real ini, kalau jatuh bener-bener rusak. Kalau kita jatuh di simulator, biaya servisnya gratis. Tapi kalau kita jatuhnya di sini, di real, itu biaya servisnya lumayan. Jadi awal mulanya kita belajar pasti dari simulator dulu. Peluangnya tuh besar banget. Karena yang aku lihat di tahun 2022 ini udah banyak komersil tuh pakai drone FPV untuk syutingannya. Kayak beberapa kemarin di iklan-iklan atau di Netflix juga udah mulai main-main pakai drone FPV. Jadi emang untuk shoot extreme shootnya ini udah mulai banyak menggunakan drone FPV. Jadi untuk aku ngelihat peluangnya itu masih besar banget ketimbang drone aerial biasa. Karena drone aerial biasa semua orang bisa main, semua orang bisa pegang, tapi untuk drone yang FPV ini nggak semua orang bisa main. Harus ada skill khususnya untuk bisa main drone FPV ini. Waktu itu sempat ngeliat di Instagram orang pakai travel, pakai FPV kayak, wah anjir ini gokil banget, shootnya bisa, aduh keren banget deh. Akhirnya kan kita juga belajar dan akhirnya kita sekarang ini udah mulai ke, kalau untuk hobi sih, untuk konten pribadi sih sebenarnya. Jadi kayak aku naik gunung, bawa FPV itu kayak banyak shoot-shoot yang nggak bisa diambil pakai aerial. Jadi kita pakai FPV tuh lebih dapat aja feel-nya, kayak lebih kenceng lah atau bisa nyelap-nyelip ke pohon atau apa. Jadi untuk sekarang sih lebih ke hobi. Tapi kayaknya sih mulai mau belajar tekenin buat ke bisnis juga, buat ke komersil. Untuk 3 tahun, 5 tahun ke depan masih worth it, cuman kita nggak tahu untuk 5 tahun ke depannya. Karena teknologi itu kan berkembang terus, dan kita nggak tahu bakal ada teknologi apa di depannya, apakah akan mematikan si drone FPV ini sendiri, atau mungkin apakah akan memudahkan sehingga banyak orang yang main. Jadi kalau menurutku ini masih valuable banget. Untuk 3 tahun, 5 tahun ke depan itu masih
makin banyak lah, makin marak lah drone FPV ini. Kalau aku sih, aku baru main ini juga baru setahun. Jadi kalau aku sih pengen masih ngulik ini karena jenis-jenis FPV itu ada banyak banget. Jadi aku masih mau ngulik. Mungkin next kita nggak tahu. Aku bakal megang yang ngangkat kamera besar, ngangkat kamera sinema juga nggak tahu. Tapi kalau aku sih masih pengen ngulik FPV lagi. Oke, kalau untuk shoot di tempat umum itu tergantung. Kalau di tempat kayak alam kebuka kayak gitu sih biasanya kita cuman izin kalau ada yang jaga, kita cuman izin ke yang jaga. Biasanya dia juga yaudah is okay, atau kita bayar beberapa, bayar ataukah harga masuknya doang atau gimana. Yang lebih sulit izinnya itu shoot di kota-kota kayak di gedung-gedung kayak gitu. Karena kemarin aku sempet shoot di Jakarta. Itu sebenarnya kalau aku udah izin ke satpamnya. Jadi kayak, "Pak, aku izin mau terbangin ini." "Oh, terbang gimana?" "Ya terbang di sini doang, Pak, gini." "Oh, yaudah is okay." Tapi ada beberapa tempat yang nggak boleh dilewatin ya. Mungkin tempat ini, tempat ini. "Oh, yaudah oke." Tapi kadang balik lagi ke netizennya. Jadi kayak, "Pak, kok ini bisa syuting di sini sih? Ini kok ngambil gambar sini? Izin nggak?" Tapi beberapa tempat emang ada yang nggak boleh diterbangin drone kayak gini. Tapi mayoritas kalau untuk alam aman, kalau alam, kecuali kayak gunung-gunung tertentu mungkin ada beberapa yang nggak boleh. Oke, motivasinya sebelum terbang pelajari dulu quad yang kamu punya atau minimal hatam dulu main simulator, jangan langsung nafsu mau terbangin. Dan kalaupun mau main, mau belajar, upayakan di tempat yang terbuka, jangan di banyak orang karena kalau crash lebih baik crash drone kita ganti drone daripada kita ganti biaya pengobatan orang juga kan. Jadi upayakan main di tempat terbuka. Untuk yang baru mau coba jangan takut, explore aja. Coba tanya ke teman-teman yang emang udah main duluan atau ke komunitas. Itu pasti kalian bakal di welcoming banget. Oke, buat teman-teman mungkin yang mau kepo atau tanya-tanya seputar drone FPV boleh ke Instagram aku di TioCZD. Dan jangan lupa pantengin terus video-video baru yang ada di Get It TV. Nah, itu dia tadi cara Lutfi menjadi seorang pilot drone. Mungkin cara-cara di atas dapat kamu terapkan jika kamu ingin menjadi kreator dan pilot drone. Ayo, topik apa lagi yang harus kita pelajari? Silahkan komen di bawah ya, sama-sama belajar yuk!